Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan energi dalam dan perubahan entalpi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan energi dalam? Energi dalam atau yang disimbolkan dengan U adalah keseluruhan jumlah energi potensial atau EP dan energi kinetik atau EK yang terdapat di dalam suatu sistem. Jadi, kita bisa menuliskan persamaannya sebagai U sama dengan EP ditambah EK. Nah, yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan dari gaya antar molekul saat mereka saling berdekatan atau bertabrakan. Di sini kita bisa melihat visualisasi dari energi potensial itu sebagai garis putus-putus yang terjadi pada saat dua buah molekul saling bertabrakan. Selanjutnya adalah energi kinetik. Yang dimaksud dengan energi kinetik adalah energi dari pergerakan setiap molekul. Jadi, selama molekul itu bergerak, molekul itu akan memiliki energi kinetik. Kita tidak bisa menentukan energi dalam berdasarkan energi potensial dan energi kinetiknya, karena akan sangat sulit untuk menghitung jumlah energi potensial dan energi kinetik dari setiap molekul dalam suatu sistem. Namun, kita bisa menentukan perubahan energi dalam yang terjadi di dalam suatu sistem. Lalu, bagaimanakah cara menentukan perubahan energi dalam? Perubahan energi dalam atau yang disimbolkan dengan delta U dapat kita hitung dari pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Nah, pertukaran energi ini dapat terjadi berupa kalor atau Q, yaitu perpindahan energi panas, dan berupa kerja atau yang disimbolkan dengan W. Kerja ini dapat berupa perubahan volume dan perubahan tekanan yang terjadi antara sistem dengan lingkungan. Jadi, bila kita tuliskan delta U sama dengan Q ditambah dengan W, di mana Q adalah perpindahan panas dan W adalah perkalian antara tekanan dengan perubahan volumenya. Namun, ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rumus sebelumnya adalah yang pertama, bila sistem melakukan kerja, maka energi yang terdapat di dalam sistem akan berkurang sehingga W bernilai negatif. Sedangkan bila sistem menerima kerja atau lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, maka sistem akan menerima energi sehingga W akan bernilai positif. Selanjutnya, untuk perpindahan kalor, bila sistem melepaskan kalor, maka energi dalam sistem akan berkurang, sehingga Q bernilai negatif. Sedangkan, bila sistem menerima kalor, maka energi dalam sistem akan bertambah, sehingga Q bernilai positif. Sekarang, mari kita coba menjawab contoh soal berikut ini. Ke dalam sejumlah gas nitrogen dialirkan kalor sebesar 600 Joule. Lalu gas tersebut melakukan kerja sehingga volume sistem bertambah 1 liter pada tekanan tetap 1 atm. Pertanyaannya, berapakah perubahan energi dalam yang dialami oleh sistem jika diketahui 1 liter atm setara dengan 101,325 Joule? Sebelumnya, kita tuliskan apa yang diketahui dari soal, di mana gas nitrogen dipanaskan dan menerima kalor sebesar 600 Joule, maka Q-nya bernilai positif. Kemudian, gas nitrogen tersebut melakukan kerja terhadap lingkungan, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa W bernilai negatif karena sistem melakukan kerja. Maka, rumus penentuan delta U-nya adalah delta U sama dengan Q dikurang W. Selanjutnya, kita masukkan harga dari setiap hal yang telah diketahui. Maka, delta U sama dengan 600 Joule dikurang 101,325 Joule.
Jadi kita peroleh perubahan energi dalam yang dialami sistem adalah sebesar 498,675 Joule. Lalu, bagaimanakah hubungan antara perubahan energi dalam dengan perubahan entalpi? Nah, perubahan energi dalam pada tekanan tetap dalam bentuk kalor dinamakan dengan perubahan entalpi. Jadi, perubahan entalpi suatu reaksi sama dengan kalor reaksi pada tekanan tetap, atau delta H sama dengan Q. Entalpi atau disimbolkan dengan H adalah jumlah perubahan energi dalam dan perkalian antara tekanan dan volume. Jadi bila kita tuliskan secara sistematis, H sama dengan delta U ditambah P dikali V. Pada tekanan tetap, delta H sama dengan delta U ditambah P dikali delta V. Sebelumnya kita ketahui bahwa P kali delta V ini adalah rumus dari W atau kerja. Maka, bila kita turunkan lagi, untuk mendapatkan rumus yang lebih sederhana, kita peroleh hasil bahwa delta H